Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist belajar pemrograman web untuk pemula. Di video ini kita akan membahas mengenai role atau peran-peran utama dalam pengembangan web, teknologi yang biasa digunakan, serta tools yang memudahkan proses tersebut. Kita masuk mengenai role atau peran dalam web development. Sebenarnya ada cukup banyak role yang terlibat dalam web development ya. Tapi kita akan membahas beberapa role dari sisi seorang developer. Secara umum, role seorang web developer ada front-end, back-end, dan DevOps. Jadi front-end ini yang bertanggung jawab untuk antarmuka pengguna, lalu back-end ini bertanggung jawab untuk logika server, kemudian ada DevOps yang menerapkan dan mengelola infrastruktur. Selain itu ada juga seorang full stack ya, yang mencakup seorang front end dan back end sekaligus. Sekarang mari kita bahas beberapa teknologi yang umumnya digunakan dalam membuat sebuah website. Menurut w3text.com atau World Wide Web Technology Surveys, HTML digunakan oleh 95,7% dari semua website. CSS digunakan 97% oleh semua website. Lalu JavaScript sebagai bahasa pemrograman client-side digunakan oleh 98,8% dari seluruh website yang ada di internet. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript merupakan pondasi utama dari sebuah website ya. Itulah kenapa kita akan membahas mengenai HTML, CSS, dan JavaScript terlebih dahulu di playlist ini. Jadi sebenarnya di playlist ini kita akan lebih banyak di ranah front-end development ya. Karena HTML, CSS, dan JavaScript ini adalah teknologi yang biasa digunakan oleh seorang front-end. Lalu apa itu HTML, CSS, dan JavaScript? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang mendefinisikan struktur dari sebuah website ya. Atau bisa dibilang HTML ini digunakan untuk membuat dan memformat konten halaman web. Jadi perlu digarisbawahi juga kalau HTML ini bukanlah bahasa pemrograman ya, melainkan bahasa markup. Kemudian CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa lembar gaya yang digunakan untuk menata atau styling elemen HTML secara selektif ya. Seperti HTML, CSS ini bukanlah bahasa pemrograman ya, melainkan bahasa lembar gaya atau style sheet. Kemudian JavaScript ya. Jadi JavaScript ini berbeda dengan HTML dan CSS. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang canggih yang dapat menambah interaktivitas pada situs web. Bahkan selain digunakan untuk menambah interaktivitas dalam sebuah web, lebih jauh lagi JavaScript dapat digunakan untuk membuat game, membuat sistem backend, dan masih banyak lagi. Jadi JavaScript ini serbaguna dan ramah bagi pemula. Untuk memahami lebih dalam ya, kita perlu tahu peran HTML, CSS, dan JavaScript di dalam sebuah website. Kalau diibaratkan, HTML adalah tulang di dalam tubuh kita, lalu CSS adalah kulit, rambut, atau apapun yang terlihat dari luar tubuh kita, sedangkan JavaScript adalah otot dan syaraf pada tubuh kita. Jadi kalau diibaratkan otak seseorang itu adalah seorang programmernya, ketika otak kita ingin kita melakukan jalan kaki misalnya, maka JavaScript atau otot dan syaraf kita akan menggerakkan seluruh badan kita untuk melakukan hal yang diinginkan. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi HTML ini adalah kerangka dari sebuah website yang digunakan untuk merancang struktur dan isi dari web. Lalu CSS digunakan untuk merias dan menyusun web agar lebih menarik. Sedangkan JavaScript bertugas untuk bertanggung jawab terhadap segala fungsionalitas dalam web ya. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat sebuah tombol misalkan, kita memiliki elemen HTML button ya, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Lalu kita coba percantik tombol kita menggunakan CSS ya, seperti memberikan warna, mengubah ukuran, dan lain-lain, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita memberikan kode JavaScript untuk membuat tombol tersebut dapat melakukan sesuatu ya. Seperti di contoh kali ini, ketika tombol tersebut diklik, maka akan memunculkan sebuah peringatan ya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tools atau alat yang akan digunakan di sepanjang playlist ini ya. Untuk dapat membuat, menuliskan, serta menjalankan bahasa-bahasa tersebut ya, agar dapat menjadi sebuah web, kita pastinya membutuhkan alat ya. Untuk dapat mengikuti playlist ini, berikut alat yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, laptop dengan sistem operasinya, bebas apapun itu. Sebenarnya untuk daily saya menggunakan Linux ya, namun saya yakin kebanyakan dari teman-teman menggunakan Windows. Jadi sepanjang playlist ini saya juga akan menggunakan Windows ya teman-teman. Kemudian ada browser ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, web browser ini digunakan untuk menampilkan secara visual sebuah website ya. Sebenarnya ada banyak pilihan browser seperti Chrome, Firefox, Opera, Edge, dan lain-lain. Namun di playlist ini kita akan menggunakan Chrome. Yang terakhir adalah kode editor. Jadi apa itu kode editor? Kode editor ini adalah software yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode ya. Di pemilihan kode editor yang baik dapat membantu Anda untuk menulis kode yang lebih cepat dan efisien. Di sepanjang playlist ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor. Sebenarnya ada beberapa kode editor yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan sebuah website. Namun, kenapa saya memilih Visual Studio Code ya? Jadi, Visual Studio Code atau VS Code ini merupakan salah satu kode editor yang paling populer saat ini. Selain itu, VS Code adalah editor yang ringan dan powerful yang mendukung banyak bahasa pemrograman. Dan juga VS Code ini open source dan pastinya gratis ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan kode editor favorit teman-teman, saya persilahkan. Tapi untuk mempermudah teman-teman mengikuti playlist ini, saya sarankan menggunakan VS Code juga. Untuk teman-teman yang belum menginstal VS Code di laptopnya, nggak usah khawatir, kita akan melakukan instalasi VS Code bersama-sama ya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa search di browser teman-teman ya, VS Code. Nah, lalu ada paling atas ini ada website code.visualstudio.com ya. Kita buka saja webnya. Ini ada tombol download di sini. Kalau kalian klik tanda panah di sini akan muncul list sistem operasi yang disupport ya. Jadi silakan teman-teman download sesuai dengan sistem operasinya. Di sini ada stable dan insiders version ya. Jadi stable ini adalah versi stabil. Saya sarankan teman-teman untuk mendownload versi stabilnya. Nah, akan muncul penempatan di mana kita menempatkan Visual Studio Code ini. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, proses downloadnya udah selesai ya teman-teman. Silakan buka file yang udah di-download. Nah, maka akan muncul license agreement seperti ini ya. Kalau ingin dibaca silakan dibaca teman-teman. Lalu silakan klik I accept the agreement. Kita next saja. Lalu ini ada milih directory ya. Kita nggak usah ubah-ubah, langsung next saja. Next. Nah, di sini ada beberapa opsi ya, seperti create desktop icon. Lalu, nah ini ada add open with code action to Windows Explorer file context menu. Jadi ketika teman-teman membuka folder ya di Windows Explorer file, maka akan ada opsi open with code ya, yang akan berfungsi membuka folder tersebut di VS Code. Kita centang aja semua teman-teman. Lalu kita next, install. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, cukup cepat ya teman-teman. Udah selesai proses instalasinya. Silakan centang untuk membuka Visual Studio Code teman-teman. Kita klik finish. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilan awal dari Visual Studio Code. Oke, kurang lebih ada 5 menu di sini ya, yang
mungkin teman-teman masih asing ya. Jadi yang pertama ada Explorer. Jadi ketika kita membuka file di sini, maka file-file kita akan tampil di Explorer ini ya. Lalu ada search ya untuk mencari kata-kata di dalam file-file kita. Lalu ada source control, ini untuk memudahkan penggunaan Git ya. Lalu ada run and debug dan extension. Nah, kita akan berfokus pada extension terlebih dahulu. Jadi extension VS Code ini adalah aplikasi tambahan di dalam VS Code yang dapat ditambahkan untuk menambahkan fitur atau fungsi baru ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam menuliskan code, ada beberapa extension yang saya sarankan teman-teman install di VS Code-nya. Kita coba install bareng-bareng ya. Pertama ada Prettier. Jadi Prettier ini digunakan untuk merapikan code ya agar lebih mudah dibaca dan dipahami sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dari Prettier-nya sendiri ya sudah mencantumkan bahasa-bahasa apa saja yang disupport oleh Prettier ini ya. Yang di sini kita lihat ada JavaScript, CSS yang akan kita gunakan ya ke depannya. Jadi silahkan teman-teman install. Lalu selanjutnya ada auto rename tag ya. Jadi fungsi dari extension ini ya akan secara otomatis mengubah nama tag saat Anda mengubah nama tag lainnya ya. Jadi simpelnya, nah ini sudah ada demonya ya. Jadi kita ketika mengubah tag di depan, maka tag di belakangnya akan ikut berubah. Begitupun sebaliknya. Install aja teman-teman. Lalu ada yang namanya live server ya. Live server ini sangat berguna untuk pengembangan web di lokal ya. Jadi kita tidak perlu melakukan refresh setiap kali kita mengubah kode HTML kita, seperti kalau kita menjalankan file HTML secara manual ya. Jadi live server ini akan membuat server lokal yang ketika kita buka di browser akan menampilkan hasil dari file HTML secara real time ya. Jadi kita install aja teman-teman. Kemudian ada indent rainbow ya. Nah ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Cuman saya suka pakai ini karena jadi kelihatan ya indentasinya itu dipisahkan dengan warna yang berbeda-beda. Lalu ada Voka.js ya teman-teman. Voka ini ya extension yang dapat kita gunakan untuk menjalankan kode JavaScript secara langsung ya. Jadi kita tidak perlu menjalankan filenya, kita ubah filenya, maka akan langsung muncul hasil-hasil yang seharusnya muncul ya. Nah ini seperti yang didemokan di dokumentasinya teman-teman. Di extension ini sangat membantu sekali ketika kita mencoba memprogram dengan JavaScript ya atau TypeScript. Kita install aja. Nah, teman-teman juga bisa baca-baca dulu ya di dokumentasi extensionnya di sini terkait cara penggunaan dan lain-lain. Oke, jadi itulah beberapa persiapan dan pengetahuan dasar yang kita butuhkan untuk memasuki playlist ini ya teman-teman. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai HTML. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-nya. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian maupun ilustrasi saya dalam video ini. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.